Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Frida Apriliani, NIM 1800642, mata kuliah Konseling Pranikah, dosen pembimbingnya Bu Nur Fahana. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi dan edukasi terhadap teman-teman sekalian, bagaimana sih pemilihan pasangan atau kriteria pasangan yang baik menurut kamu atau menurut agama Islam tersendiri. Pasangan adalah teman hidup di saat senang maupun susah. Setiap orang mempunyai ekspektasi tersendiri terhadap pasangannya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Namun, terdapat kemiripan pandangan ideal pada individu yang ada dalam satu kelompok yang sama, karena pasangan mereka pilih adalah pasangan yang dirasa tepat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga setiap kelompok masyarakat cenderung menginginkan pasangan yang memiliki kesamaan sikap, nilai, dan atribut lainnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa agama Islam begitu menyarankan umatnya memilih pasangan yang religius. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dilakukan oleh Badahdah dan Timen yang menemukan bahwa laki-laki dan perempuan muslim meletakkan kriteria pasangan yang paling diinginkan adalah religius. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian barat yang meletakkan kriteria pasangan yang paling diinginkan adalah keuangan yang baik, daya tarik fisik, cita-cita, dan rajin serta tulus. Perbedaan ini membuktikan bahwa faktor budaya, agama, dan norma masyarakat mempengaruhi faktor preferensi pemilihan pasangan hidup. Karena manusia cenderung untuk mencari pasangan yang banyak persamaan dengan mereka. Selain itu, perumpamaan memilih pasangan yang lebih tua dari umur mereka karena menganggap laki-laki yang lebih tua itu lebih matang, berpengalaman, dan berkomitmen. Memilih pasangan memerlukan waktu untuk mengambil keputusan. Tenggang waktu berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing individu, apakah untuk waktu yang singkat ataukah lama. Biasanya kriteria individu tersebut akan lebih spesifik jika akan membina hubungan untuk jangka waktu yang lama. Tindakan pengambilan keputusan memilih pasangan sifatnya tidak rutin, karena tidak terjadi setiap jangka waktu tertentu namun insidental. Biasanya membutuhkan pertimbangan dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah nilai yang dianut masing-masing individu, sikap, kebiasaan, dan atribut lainnya. Faktor tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk melestarikan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Beberapa kelompok memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan. Misalnya saja, pada sebagian besar masyarakat etnik Batak yang cenderung memiliki pasangan sesuai etnik. Hal tersebut mempresentasikan bahwa sebagian masyarakat etnik Batak masih menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadatnya. Ini juga merupakan salah satu wujud pelestarian marga yang identik dengan simbol atau identitas dari individu beretnik Batak. Selain etnik Batak, ada juga etnik Hadrami atau keturunan Arab yang ada di Indonesia memiliki kriteria serupa. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan, yaitu latar belakang keluarga dan karakteristik personal. Latar belakang keluarga yang pertama adalah kelas sosial dan ekonomi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik adalah jika memilih pasangan dengan status sosial ekonomi yang baik. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang dengan status ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik bila dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pendidikan dan intelijensi. Secara umum ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang ketiga, agama. Faktor yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan adalah faktor agama. Agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dengan asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama mempunyai kemungkinan anak-anak dan akan tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat.
Yang kedua, karakteristik personal. Ketika seorang individu memilih seseorang teman hidup untuk menghabiskan sisa hidupnya, kecocokan adalah hal yang juga diperlukan. Ada faktor-faktor yang juga dapat mendukung kecocokan dari pemilihan pasangan, yaitu yang pertama, sikap dan tingkah laku individu. Pencarian pemilihan pasangan yang didasarkan pada sifat individu berfokus pada fisik, kepribadian, dan faktor kesehatan mental. Beberapa sifat dari kepribadian seseorang mungkin akan dapat membuat suatu hubungan menjadi susah untuk mempunyai hubungan yang bahagia. Yang kedua, perbedaan usia. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah perbedaan usia. Secara umum, rata-rata perbedaan usia yang dimiliki oleh setiap pasangan adalah 2 tahun. Ada banyak pertimbangan dalam keadaan untuk menuju kualitas pernikahan yang baik, yaitu dengan merenungkan pernikahan dengan individu yang lebih tua atau lebih muda. Selanjutnya, memiliki kesamaan sikap dan nilai. Kecocokan dalam hubungan pernikahan akan semakin meninggi jika pasangan itu mengembangkan tingkatan kesamaan sikap dan nilai mengenai suatu yang penting untuk mereka. Selanjutnya, peran gender dan kebiasaan pribadi. Kecocokan tidak hanya berdasarkan sikap dan nilai, tapi juga berkaitan dengan perilaku. Pasangan akan lebih merasa puas dan mendapatkan kehidupan pernikahan yang lebih baik apabila pasangan dapat membagi harapan yang sama mengenai peran gender dan apabila dapat saling bertoleransi mengenai kebiasaan-kebiasaan dari pasangan. Adapun karakteristik yang dianjurkan atau yang harus dimiliki sebagai seorang calon istri yaitu yang pertama, taat beragama, yang kedua, bagus agamanya, yang ketiga, memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang, yang keempat, dianjurkan untuk menikahi seseorang perempuan suci, yang kelima, taat dan dapat dipercaya, yang keenam, penyayang dan subur. Adapun karakteristik yang harus dimiliki atau yang dianjurkan sebagai calon suami yaitu 1. Taat beragama, mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Yang ketiga, lembut kepada wanita. Yang keempat, menyayangi istri ketika melihatnya. Yang kelima, laki-laki yang subur. Yang keenam, setara dengan wanita. Adapun terkait memilih pasangan hidup sebagai berikut. Yang pertama, memilih istri karena fisik, harta, dan nasabnya. Yang kedua, memperhatikan akhlaknya. Yang ketiga, perempuan yang dipilih bukan orang yang suka berzina. Yang keempat, perempuan yang dinikahi adalah seorang yang dapat membuat suami menjadi nyaman apabila sedang ada di dekatnya atau melihatnya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.